Leicester City, sang rubah, menantang The Blues Chelsea di babak final FA Cup pada musim ini. Dan pada Sabtu waktu setempat, kedua tim akan bertarung untuk memperebutkan Piala FA, piala tertua yang pernah ada di dunia ini, yaitu di mana semua orang tahu, pasti apalagi di Inggris, bahwa FA ini adalah piala yang sangat bergengsi selain memperebutkan gelar di IPL. Nah, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Kita akan ngomong pada saat ini lewat video Bung Ropan. Hola, bertemu dengan Ropan lagi dan kita akan ngobrol kali ini tentang Piala FA, di mana Leicester City akan menantang Chelsea di Wembley. Saya sudah katakan tadi, ini piala tertua yang dimulai pada 1871-1872 ketika saat itu Wanderers, ya, dalam sejarah pertama kali klub Wanderers mengalahkan Kennington Oval atau sang Engineers Royal di babak final 1-0 lewat gol Morton Bates saat itu, ya, dengan gol tunggal. Nah, dengan piala tertua ini total ada 43 tim yang sudah pernah menjadi juara. Jadi ada 43 tim berbeda sepanjang 150 tahun penyelenggaraan Piala FA ini, itu direbut oleh mereka secara berbeda. Dan ada 21 klub, ya, yang melaju ke babak final tetapi tidak pernah mendapatkan Piala FA atau pulang dengan tangan hampa. Nah, di antaranya adalah Leicester City, sang penantang Chelsea pada final musim ini 2020-2021. Chelsea itu pernah Leicester itu pernah ke final tahun 49, 1949, 1961, 1963 dan terakhir 1969. Nah, terakhir kali mereka ke final itu mereka disingkirkan atau dikalahkan oleh Manchester City di babak final dengan 1-0. Itu sejarahnya bagi Leicester. Dan sekarang mereka kembali melaju ke final setelah menunggu begitu lama. Mereka hadir di final di Wembley pada Sabtu ini atau 15 Mei 2021 berhadapan dengan Chelsea. Leicester, tim yang ditangani oleh Brendan Rodgers, ini membuat kejutan di perempat final ketika mereka mengalahkan Setan Merah Manchester United dengan 3-1 sebelum mereka melaju ke babak semifinal dan menang 1-0 melawan Soton atau Southampton. Nah, menariknya, dua tim yang bertarung di babak final ini, Piala FA musim ini, antara Leicester dan Chelsea, itu sama-sama di babak semifinal menang dengan 1-0. Kenapa saya bilang menarik? Karena dengan gol satu-satunya di mana Leicester bisa mengalahkan Soton dengan 1-0 diciptakan oleh Kelechi Iheanacho, striker mereka di menit ke-55, dan itu gol yang membawa mereka lolos ke partai puncak Piala FA. Nah, Chelsea mengalahkan Manchester City yang sudah menjuarai Piala Liga dan kemarin juga mengukuhkan diri mereka sebagai juara di IPL. City kalah di semifinal dari Chelsea. Gol tunggal Chelsea itu dibuat oleh Hakim Ziyech juga di menit ke-55. Jadi ini menariknya bahwa dua tim yang akan berlaga di final Piala FA itu mendapatkan gol mereka secara kebetulan itu di menit ke-55, baik bagi Iheanacho di Leicester dan juga Ziyech yang berada di Chelsea. Kalau Leicester sudah 4 kali, bahkan ini final kelima mereka sepanjang sejarah Piala FA, maka Chelsea itu sebelumnya sudah meraih Piala FA ini 8 kali. Jadi mereka 8 kali bersama dengan Tottenham Hotspur sama-sama meraih 8 kali di Piala FA. Ini mereka kembali melaju ke babak final. Musim kemarin 2019-2020 Chelsea juga melaju ke final Piala FA. Tapi langkah mereka yang saat itu ditangani oleh Frank Lampard itu digagalkan oleh The Gunners, ya, dengan 1-2, kalah dari Arsenal dengan 1-2 di Wembley. Nah,
Satu hal yang menarik lagi dari penyelenggaraan Piala FA ini, bahwa saya sudah katakan tadi, ini piala tertua di Inggris dan bahkan di dunia yang sudah berlangsung sekitar 150 tahun lamanya. Ini selalu akan menjadi kenangan bagi tim yang akan menjadi juara, sudah menjadi tradisi ya sejauh ini, bahwa tim yang akan menang ya salah satunya punya jatah khusus untuk tampil di Liga Eropa. Dan kali ini baik Leicester maupun Chelsea dua-dua sementara ada di papan 4 besar untuk zona Champions. Nah, ketentuan catatannya, tim yang berada di luar itulah yang nantinya lolos ke Liga Eropa, menjadi jatah mereka. Namun kalau Leicester dan Chelsea ini lolos di Liga Champions, di zona Champions secara bersamaan, berarti jatahnya diambil oleh peringkat kelima dan peringkat keenam. Ya, dalam hal ini akan diperebutkan juga oleh West Ham United, kemudian Liverpool, ada juga Tottenham Hotspur. Ya, kita tidak tahu persaingannya akan berlangsung bagaimana, akan diperebutkan, tetapi jatah itu akan diambil karena Leicester ada di 4 besar dan Chelsea ada di 4 besar. Kecuali Chelsea itu keluar dari 4 besar atau Leicester keluar, mereka bisa ngambil jatah itu. Dengan catatan sekarang Chelsea ada di final Liga Champions. Walaupun dia keluar dari 4 besar, misalnya contohnya dia keluar dari 4 besar dan mereka juara di Liga Champions, Chelsea tetap punya jatah untuk tampil di Liga Champions, bukan di Liga Eropa. Nah, jatah itu akan diberikan oleh tim peringkat ke-5 dan peringkat ke-6 dengan ketentuan dari UEFA tentunya dalam hal ini. Nah, bagaimana peluang kedua tim ini untuk bisa bertarung di final? Sampai dengan saat ini saya pikir 50-50 ya. Tidak ada yang bisa diunggulkan, sangat sulit karena bagaimanapun Chelsea harus berhati-hati ya untuk bisa menghadapi Leicester yang sangat termotivasi. Belum ada gelar buat mereka ya, satupun dari kemarin juga belum bisa mendapatkan sesuatu yang banyak. Mereka mendapatkan hasil yang luar biasa ketika di zaman Claudio Ranieri di 2015-2016 dan mereka menjadi juara, datang sebagai tim Cinderella saat itu, tidak diunggulkan sama sekali dan mereka berada di atas kemudian mengunci gelar. Nah, di sanalah banyak pemain-pemain mereka yang kemudian diincar oleh klub-klub papan atas di Inggris, termasuk N'Golo Kante ke Chelsea, Riyad Mahrez juga pergi ke City, Drinkwater juga tadinya ke Chelsea kemudian dilepas. Jadi banyak pemain-pemain hebat mereka yang akhirnya keluar dikontrak dengan jumlah transfer yang besar. Jadi kalau bisa dilihat bagaimana upaya dari Brendan Rodgers untuk bisa memendung Chelsea. Rodgers ini adalah pelatih yang sangat baik ya. Sebelumnya juga pernah bersama dengan Liverpool, bahkan Liverpool menjadi runner up di musim dia menangani, dan dia beruntung bahwa punya starting 11 yang sangat bagus. Dan kalau saya bisa melihat starting 11 yang dia akan mainkan, saya pikir dengan Kasper Schmeichel yang ada di penjaga gawang, kalau bermain dengan 3-4-3 mungkin apakah mereka ada Johnny Evans? Kalau tanpa Johnny Evans, kalaupun dengan Johnny Evans itu ada Choi Yun-soo, ada Johnny Evans dan Fofana yang akan bermain di sana. Tapi kalau tanpa Johnny Evans pasti dia akan mengubah, tidak dengan 3-4-3, tetapi Rodgers akan memilih dengan lebih enak 4-4-2 dengan meninggalkan Iheanacho di depan dan juga Jamie Vardy yang ada di depan. Nah, kalau bermain dengan 3 tadi saya katakan, namun ada 4 gelandang mereka itu bisa saja dipilih. Ndidi akan bermain di sana, kemudian si Ayosi Perez juga yang akan bisa ditampilkan, Youri Tielemans juga akan bisa bermain dari sisi sini ya. Kita akan bisa melihat Kastanya yang biasa bermain di bek kanan bisa didorong ke depan menjadi 4 gelandang bisa bermain di sana, dan 3 di depan tinggal memilih. Mark O'Brien akan bermain di sana bersama dengan Iheanacho dan Vardy. Kita tidak tahu apa yang akan dimainkan oleh Rodgers, tapi kalau 4 pemain belakang pasti Kastanya akan ditarik ke bek kanan atau menampilkan Luke Thomas yang mencetak gol ke gawang United kemarin saat mereka mengalahkan MU dengan 2-1 di Old Trafford. Tanpa Evans pasti Choi Yun-soo dan Fofana yang akan bermain di sini. Di tengah Tielemans sudah pasti Ndidi, kemudian bisa ada James Maddison yang akan tampil di sana dengan Ayosi Perez, ada membentuk 4 gelandang 4-4-2, Vardy dan Iheanacho yang ada di depan. Itu alternatif yang bisa dimainkan oleh Rodgers. Bagaimana dengan Chelsea? Thomas Tuchel punya pilihan yang bagus. Walaupun mereka kemarin kalah dari Arsenal, dia tidak boleh bermain-main ya. Kemarin kalah 1-0 di Stamford Bridge. Dan kalau bermain dengan 3 back,
pasti Rudiger ada di sana, Thiago Silva ada di sana, dan mungkin Christensen. Atau kalau tanpa Christensen, Azpilicueta yang akan bermain untuk bisa mendampingi Rudiger dan Silva. Kita akan melihat apakah Kepa yang akan dimainkan lebih awal, karena biasanya di FA Kepa yang main, bukan Mendy. Tapi tergantung lagi bagi Tuchel kalau mereka ingin merebut gelar pertama mereka musim ini dengan Piala FA sebelum konsentrasi di Istanbul final melawan City, bisa aja Mendy. Tapi kalaupun Kepa, tidak ada masalah buat mereka dengan 3 pemain belakang. Saya katakan 3-4-3, 4 di tengah sudah pasti. Azpilicueta akan didorong ke depan, ke kanan kalau membentuk ada Christensen yang dimainkan lebih awal. Tapi kalau Aspi bermain dengan 3 back bersama Silva dan Rudiger, di kanan berarti ada Reece James. Sama seperti ketika mereka mengalahkan Soton dengan 1-0, ada Reece James di kanan, Ben Chilwell di kiri, Jorginho dan Kante sebagai dua double pivot mereka yang sangat kuat dengan 3 pemain. Ya, ini mengacu di semifinal bagaimana Mason Mount, Hakim Ziyech dan Timo Werner yang ada di depan. Tetapi masih punya kemungkinan juga dia memainkan Christian Pulisic lebih awal dengan Timo Werner yang ada di depan, atau ada Kai Havertz yang bermain di depan dengan Ziyech dan Mount yang bermain dengan Werner akan datang di babak kedua. Tergantung dari Tuchel sendiri yang untuk bisa melihat kemungkinan untuk menghadapi Leicester dengan formasi dia yang ada. Bagi Tuchel sendiri dia bisa bermain dengan 3-4-3, kemudian bisa bermain dengan 4-4-2 juga masih bisa, atau 4-2-3-1 masih bisa. Dengan Werner tentunya akan menggantung seorang diri di depan, ya, tergantung bagaimana. Mungkin di tengah ada Ziyech, ada Pulisic dan juga ada Mount, atau mendorong salah satu di sana Jorginho yang akan didorong lebih ke depan dengan 2 double pivot. Kalau bukan Jorginho, tentunya ada 1 back, ada 1 pemain depan yang akan dimainkan di sisi 3 pemain di belakang Timo Werner. Saya pikir Jorginho dan Kante akan bermain sebagai 2 kekuatan untuk berada di depan back mereka, ya, back tengah mereka, karena ini menjadi kunci bagi Chelsea yang saya lihat selama ini. Dan Chelsea harus berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan, ya, karena mereka punya peluang untuk bisa meraih itu saat ini dengan kondisi mereka yang lagi bagus. Tetapi tetap harus berkonsentrasi, harus hati-hati menghadapi Leicester yang juga ingin untuk bisa meraih gelar. Tidak mudah untuk mengalahkan Leicester, dan Tuchel tahu Leicester punya ambisi besar untuk bisa membendung mereka, menggagalkan mereka untuk bisa menjadi juara Piala FA. Tapi kalau bicara di atas kertas, tetap masih Chelsea yang punya peluang untuk bisa menjadi juara. Tinggal ramuan, racikan kombinasi apa yang akan dimainkan lebih tepat bagi Tuchel untuk bisa mengatasi ambisi besar dari Leicester City. Itu yang nantinya kita akan nantikan, terutama di garis depan. Timo Werner, Ziyech, Mount, masih bisa Havertz akan bermain di sana, Pulisic dan Ziyech, atau berputar lagi. Siapapun yang akan dimainkan, bahwa mereka punya kekuatan yang bagus di depan, ya, dengan rotasi yang akan dilakukan oleh seorang Thomas Tuchel. Kita akan melihat nantinya apakah Leicester akan merebut gelar pertama mereka di kancah Piala FA. Tentunya ini tercatat dalam sejarah mereka setelah saya sebut 4 kali kegagalan mereka di final, atau bagaimana Chelsea bisa menambah koleksi trofi mereka di Piala FA dengan 9 kali menjadi juara, bahkan mereka ada 6 kali pernah menjadi runner up. Jadi ini akan membuat mereka bisa mendekati paling tidak MU yang sudah meraih 12 gelar di Piala FA. Yang paling atas, yang paling banyak menjadi juara Piala FA dalam sejarah itu adalah Arsenal. Ya, Arsenal dengan 14 kali kalah. Oke, sampai di sini kita akan menunggu siapa yang akan memenangkan pertandingan. Tapi sekali lagi saya mengunggulkan Chelsea untuk bisa meraih gelar pada musim ini, gelar pertama mereka sebelum mereka konsentrasi menghadapi City di final UCL. Dan ada kabar baik bahwa konten saya ini, kalau Anda ingin menanamkan saham atau ingin mengikuti mendapatkan rezeki, ya, keberuntungan, Anda bisa membuka website Kaya Bola, ya. Anda akan melihat di sana Kaya Bola, dan silakan, siapa tahu Anda salah satu orang yang beruntung untuk bisa melihat siapa yang akan memenangkan pertandingan di Piala FA kali ini. Sampai jumpa, ciao.